Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11 buat tahun 2024. Apakah worth it dibeli atau enggak? Atau mending beli iPhone yang lain? Kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 11 adalah iPhone keluaran tahun 2019. Yang tentunya sekarang tahun 2023 yang mendekati tahun 2024. Artinya iPhone 11 ini sudah memasuki tahun kelima di tahun 2024 nantinya. Nah, iPhone 11 ini adalah iPhone seri lanjutan dari iPhone XR yang tentunya lebih bagus dan lebih diperbaharui dibandingkan iPhone XR. Dan kira-kira apa bagusnya iPhone 11 ini dan apakah iPhone 11 ini worth it dibeli atau enggak? Atau mendingan beli iPhone yang lain? Tentunya kita langsung saja bahas dalam video kita kali ini. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bahas 3 hal yang tentunya jadi poin untuk menentukan iPhone 11 ini worth it atau enggak buat kita beli. Kita bahas mulai dari poin yang pertama, yakni adalah desain dan juga layarnya, di mana iPhone 11 ini tentunya menggunakan ukuran 6,1 inch yang seukuran dengan iPhone XR, dan untuk kualitas layarnya sayangnya masih menggunakan layar dengan kualitas yang sama dan juga resolusi yang sama seperti halnya iPhone XR, yakni menggunakan resolusi 720p dan juga masih menggunakan layar tipe Liquid Retina IPS LCD, belum menggunakan layar panel OLED layaknya iPhone 12 series atau seri iPhone yang lebih baru. Ya, iPhone 11 ini tentunya adalah seri lanjutan dari iPhone XR yang lebih diperbaharui. Untuk desainnya juga masih sama seperti halnya desain pada iPhone XR yang masih melengkung. Cuman bedanya pada iPhone 11 ini untuk pada bagian kameranya ini sudah menggunakan dua lensa, yakni lensa wide dan juga lensa ultra wide. Dan untuk layarnya sendiri pada iPhone 11 ini seperti yang saya bilang tadi masih menggunakan layar tipe IPS LCD. Dan tentunya untuk ukurannya tetap sama seperti halnya iPhone XR, dan untuk tempered glass pada iPhone XR tentunya bisa juga akan gunakan pada iPhone 11 ini. Untuk materialnya juga sama, untuk bagian depan belakang sudah menggunakan material kaca, bagian framenya ini menggunakan material aluminium. Dan overall untuk layar dan juga desainnya iPhone 11 ini ya 11-12 dengan iPhone XR. Tidak ada perubahan sama sekali pada desain dan juga ukuran layar ataupun kualitas layar dari iPhone 11 ini. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua adalah dari segi spesifikasi dan juga kameranya, dimana untuk iPhone 11 ini adalah iPhone keluaran tahun 2019, dimana iPhone 11 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, dan pada saat dirilis menggunakan iOS versi 13 dan masih bisa menggunakan iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2023. Untuk CPU-nya adalah hexa-core, sedangkan untuk GPU-nya adalah Apple GPU 4 core graphics. Sedangkan untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM 4 GB yang tentunya menunjang untuk pekerjaan multitasking pada iPhone 11 ini. Untuk pilihan opsi storage di sini adalah yang paling kecil 64 GB, kemudian untuk yang menengah adalah 128 dan yang paling gede adalah 256 GB. Jadi untuk secara spesifikasi pastinya iPhone 11 ini masih cukup mumpuni dan masih bisa menjalankan berbagai aplikasi ataupun game di tahun 2024. Cuman ya usianya memasuki tahun kelima, yang bisa dibilang adalah usia maksimal biasanya iPhone mendapatkan update iOS terakhir. Nah, untuk dari sisi kameranya iPhone 11 ini dibekali dengan dua lensa, yakni lensa wide dan juga lensa ultra wide. Masing-masing berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.8 untuk lensa wide-nya dengan bukaan lensa 2.4 untuk ultra wide-nya. Kemudian sudah didukung dengan fitur dual LED dual tone flash dan juga sudah mendukung untuk fitur HDR pada foto dan juga panorama. Untuk perekaman videonya bisa sampai merekam 4K 60 fps, sedangkan untuk slow motion bisa Full HD 1080p 240 fps. Dan juga sudah mendukung untuk HDR dan stereo sound recorder. Sedangkan untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya di sini dibekali dengan satu lensa saja, yakni berukuran 12 megapiksel, bukaan lensa 2.2, lensa wide yang tentunya juga bisa kita gunakan untuk ultra wide juga. Sudah mendukung untuk HDR dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps juga. Untuk slow motionnya bisa Full HD 1080p
120 fps. Yang tentunya untuk kamera depan ini juga dilengkapi dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor yang tentunya untuk penggunaan Face ID. Jadi secara performa, chipset Apple A13 Bionic pada iPhone 11 ini masih sangat bisa diandelin, dan dengan dukungan RAM 4GB untuk multitasking pastinya masih sangat bisa banget buat kalian yang memang mencari iPhone dengan performa masih mumpuni dan masih kebagian update iOS buat tahun 2024. Sayangnya mungkin untuk tahun selanjutnya iPhone 11 ini tidak akan lagi kebagian update iOS yang lebih baru. Dan untuk kameranya juga sudah mumpuni dan lebih baik dibandingkan iPhone XR, di mana iPhone XR itu masih menggunakan satu lensa saja pada kamera utamanya, sedangkan untuk kamera depannya juga masih menggunakan ukuran 7 megapiksel. Sedangkan untuk iPhone 11 ini, baik lensa kamera utamanya ataupun lensa kamera depannya ini semuanya sudah menggunakan ukuran 12 megapiksel dan bisa merekam sampai 4K 60 fps. Jadi masih sangat bisa diandelin banget untuk mengabadikan momen berupa foto, video dengan kualitas terbaik. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni adalah iOS dan juga harganya. Dimana untuk iPhone 11 ini, seperti yang saya bilang tadi pada saat dirilis, menggunakan iOS versi 13. Dan biasanya iPhone itu didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Dan pada saat menggunakan iPhone 11 ini tentunya kalian tahu, pada saat dirilis menggunakan iOS 13, dan kalau kita tambahin angka 5, artinya ketemu angka 18. Jadi untuk iPhone 11 ini masih bisa menggunakan iOS versi 17 dan juga iOS versi 18. Dan kemungkinan besar iPhone 11 ini ya mentok di iOS versi 18 yang dirilis di tahun 2024. Jadi ya kemungkinan besar iPhone ini tidak lagi kebagian update iOS terbaru di tahun 2025. Itu kalau berdasarkan pola yang sudah ada pada seri iPhone yang sebelumnya, yang menerima update iOS selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Sedangkan dari sisi harga, iPhone 11 ini dulu pada saat dirilis ini harganya cukup lumayan mahal ya. Pada saat awal-awal harganya di kisaran 13 sampai 14 jutaan untuk yang kapasitas 64 atau yang 128GB untuk kondisi baru. Cuman sekarang untuk kondisi baru di harga 7 sampai 8 jutaan pada saat video ini dibuat. Sedangkan untuk harga secondnya sekarang di angka 6 sampai 7 jutaan. Jadi perbedaan antara harga second dan harga baru cukup tipis antara iPhone 11 ini di tahun 2023 menjelang tahun 2024. Jadi semuanya kembali ke kalian. Kalau menurut saya pribadi sih dengan harga second 6 sampai 7 jutaan tentunya tinggal nambah sedikit, tentunya bisa dapat iPhone 12 series yang tentunya secara spesifikasi tentunya lebih unggul dibandingkan iPhone 11 ini yang adalah upgradean dari iPhone 11. Cuman kalau kalian memang lebih sukanya iPhone 11 juga nggak masalah. Karena tentunya dengan budget 6 sampai 7 jutaan kan bisa dapatkan iPhone 11 ini second resmi Indonesia. Untuk harga 5 jutaan itu adalah iPhone 11X internasional yang tentunya bisa kalian dapatkan dengan harga yang lebih murah lagi dibandingkan harga second resmi Indonesia. Kalau saya sih boleh saran, tentunya saya lebih sarankan nambah dikit atau lebih sabar sedikit bisa dapat iPhone 12 yang secara spesifikasi layar, performa, dan update iOS pastinya akan lebih panjang dibandingkan iPhone 11 ini. Cuman kalau kalian memang lebih suka iPhone 11 juga nggak masalah karena memang iPhone 11 dan iPhone 12 secara tampilan itu mirip banget. Cuman desainnya saja kalau iPhone 11 masih desain yang melengkung, sedangkan iPhone 12 itu sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.